Asoka mendengar suara gelang kaki. Seorang gadis datang dari kegelapan. Asoka bertanya padanya. Ia berpikir dia menjadi Kaurvaki. Apakah apa yang aku lihat benar? Kau datang ke sini untukku. Devi melangkah maju dalam cahaya dan berlinang air mata. Bagaimana aku tidak datang? Kau adalah suamiku. Terima kasih Tuhan kau selamat. Asoka bilang, ya, aku baik-baik saja. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Mengapa kau di sini? Devi bertanya, apakah kau merasa aku baru saja datang ke sini? Aku ada sepanjang waktu denganmu. Aku terus berdoa untukmu. Aku telah menyentuh dan merasakan setiap lukamu. Aku merasakan setiap rasa sakitmu. Asoka berpikir, aku salah. Bukan Kaurvaki tapi Devi yang menyelamatkan hidupku. Asoka mengatakan, bahkan ia merasa kecewa ketika seorang istri bersama dengan suaminya. Devi gembira dan memeluk Asoka. Tapi Asoka tidak membalas pelukannya. Devi meminta maaf kepadanya. Aku menjadi emosional. Aku seharusnya tidak melupakan batasanku. Asoka merasa bersalah karena tidak melakukan sesuatu yang baik untuknya sampai hari ini. Aku merasa bersalah. Kau selalu mengalami rasa sakit karena aku. Maafkan aku jika itu mungkin. Devi bertanya, apa yang kau katakan? Asoka mengatakan, sekalah air matamu. Kau basah. Maafkan aku tidak memberitahumu sebelumnya. Bersihkan dirimu dan gantilah pakaianmu. Devi bersin. Asoka pergi keluar sehingga Devi bisa mengganti pakaian. Kaurvaki berjalan melalui jalan berlumpur dan kehujanan. Devi menempatkan kain antara Asoka dan dia. Asoka menyalakan beberapa kayu untuk menjagakan. Devi keluar mengenakan kain tanpa ornamen. Mereka berdua saling memandang canggung. Devi melangkah maju. Mereka memiliki saling bertatapan. Susima berusaha melepaskan diri. Tali yang menggantungnya putus. Dan Susima jatuh dari langit-langit. Devi menjadi malu dan sadar. Aku istri Asoka. Mengapa aku begitu ragu-ragu untuk berada di dekatnya? Asoka juga berpikir sama. Devi adalah istriku. Aku berjanji pada ibu. Terdengar suara sambaran petir. Devi mengatakan, mungkin hujan tidak akan berhenti hari ini. Dia mengintip ke arah Asoka. Asoka menyarankan agar beristirahat di sini malam ini. Kau dapat tidur di sana sementara. Aku akan beristirahat di sini. Devi membersihkan ruangan goa. Ketika tangannya terluka oleh duri, Asoka membantu dia. Mata Devi berkaca-kaca melihat perhatiannya. Asoka memeluknya. Devi menaruh tangannya pada luka Asoka tanpa sengaja. Asoka meringis kesakitan. Mereka kembali berpelukan. Kaurvaki melihat semua itu. Dia terkejut dan panci airnya terjatuh. Asoka melepaskan kunci rambut dari wajah Devi. Kaurvaki ingat pernikahan Asoka dan Devi, dan kata-katanya saat itu. Apa yang akan aku lakukan? Asoka adalah suami Devi sekarang. Kau mencoba untuk datang di antara pasangan yang sudah menikah. Ini adalah dosa besar di mata masyarakat, Dharma dan orang-orang. Asoka dan Devi duduk berpegangan tangan-tangan. Kaurvaki memutuskan untuk pergi sebelum ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hujan, Kaurvaki berjalan di hutan mengingat semua kenangan masa lalunya dengan Asoka. Dia mulai berjalan menahan penderitaan. Dia menjerit Asoka dengan keras. Dia jatuh pingsan. Keesokan paginya, Asoka terbangun oleh suara gelang kaki Devi. Dia mengoleskan obat pada lukanya dan menutupnya dengan kain. Asoka sama sekali tidak melihatnya. Ikat kepala Devi terlepas saat dia mengoleskan obat. Asoka memberikan itu kembali di tangan Devi tanpa melihat ke arahnya. Devi merasa buruk.
kau bisa membagi kekhawatiranmu denganku. Asoka bangkit dan berbalik padanya. Maaf. Aku teringat Kaurvaki. Ketika kau memberi obat pada lukaku, aku merasa bahwa itu bukan dirimu, tapi Kaurvaki. Ini bukan tentang sekarang. Tapi aku merasa ini selalu terbukti benar. Charu kembali batuk darah. Dia menyakiti kakinya saat dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Dia membayangkan saat dia sengaja menyakiti dirinya dengan pisau. Tapi itu semua hanya imajinasinya. Sebuah bayangan hitam terlihat di tirai. Bayangan itu membentang tangannya ke arah Charu. Tapi dia memohon pada bayangan itu untuk memberinya beberapa waktu. Anakku membutuhkan aku. Semua orang berpikir dia sudah mati. Aku tahu itu tidak benar. Dia ada dalam masalah. Aku harus bersamanya. Ia tidak akan menyerahkan hidupku saat tujuanku tercapai. Devi mengatakan, perasaanmu mungkin benar. Aku menyembunyikan satu rahasia darimu setelah kematian Kaki. Aku pergi menemui Kaurvaki ketika kau berada di sini. Itu penting baginya untuk mengetahui kebenaran. Sebuah kilas balik menunjukkan pertemuan Devi Kaurvaki. Kebenaran tidak pernah bisa berubah. Bukan siapa-siapa, tapi ayahmu yang memisahkanmu dan Asoka. Kaki tidak berdaya sebelum ramalan itu. Ayahmu juga memainkan permainan. Dia meminta Magadha dalam pertukaran pernikahan ini. Dia tahu Asoka akan membatalkan pernikahannya ketika ia tahu kebenaran. Itu mengalahkan cinta. Kilas balik berakhir. Asoka mengatakan, berarti itu Kaurvaki. Aku harus pergi untuk mencarinya. Dia mungkin tidak pergi terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk berpikir mengapa dan untuk siapa dia mengambil keputusan ini. Aku harus pergi. Aku tidak bisa melihat dia kesakitan. Dia berjalan di atasnya jatuhnya ornamen. Devi mengambilnya. Semuanya bisa selesai, tetapi tidak cinta sejati. Asoka hanya mencintai Kaurvaki, bukan aku. Jagannath memerintahkan tentaranya untuk tidak gagal. Dia mendengar seseorang memanggil nama Kaurvaki. Asoka berteriak Kaurvaki berulang kali di hutan. Kaurvaki bangun dengan kaget. Bagaimana dia datang dan tahu aku di sini? Aku tidak bisa membiarkan dia menemukanku. Atau aku tidak akan mampu mengendalikan diri. Dia segera bersembunyi dan mengintip ke arahnya dari balik pohon. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menemukanku. Kau tidak akan pernah dapat melihatku. Tak pernah. Asoka terus mencari Kaurvaki. Ia melihat Asoka berlinang air mata. Asoka meneriakkan namanya dalam kesakitan. Jagannath dan Kewalnath juga melihatnya. Jagannath mengatakan itu si putra